Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang Bapak tanyakan dari SMP Negeri 3 Semboja, ya terkait dengan kunci tidak ada ya, kunci jawaban tidak ada. Ya, nomor 1 sampai nomor 25 katanya. Ya, sehingga ketika di status tes ya, ketika status tes ini prakarya kelas 8, ketika dilihat di status tes munculnya begini ya, tidak ada nilai, tidak ada username. Nah, seperti ini. Ini solusinya bagaimana? Jadi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, ya, yang pertama sebelum saya menjawab, yang perlu diperhatikan adalah cara pembuatan soal. Ya, saya tulis dulu. Satu adalah cara pembuatan soal. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, cara membuat kunci. Kemarin mungkin sudah saya jelaskan, mungkin ada beberapa yang terlewat dari menyimak ya, tidak apa-apa. Nih saya ulangi lagi. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah cara pembuatan soal, kemudian cara membuat kunci. Baru nanti yang ketiga adalah cara mengatasi tidak ada kunci ya. Jadi 3 poin ini nanti yang akan saya jelaskan. Yang pertama, cara pembuatan soal ini harus diperhatikan. Kita lihat dulu soal prakarya kelas 8. Saya buka dulu. Nah, perhatikan ini eh, nomor 1 ya. Untuk pembuatan soal, eh, apabila soal ini mau kita acak, ya, mau kita acak, maka sebaiknya tidak menulis soal seperti ini. Teks untuk jawaban nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ini kurang relevan ya, kurang pas gitu ya. Kurang pas gitu ya. Ini kalau kalau kita menggunakan printout berbasis KP, ya ini nggak masalah yang seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan CBT, maka soal yang seperti ini kurang pas. Sebab apa? Sebab uh, apalagi kita men-settingnya menggunakan opsi acak acak soal. Sebab apa? Nggak kurang bagus yang seperti ini. Sebab nanti nomor 1 ketika ini nomor 1 ya yang kita buat ketika muncul di siswa di perangkat siswa belum tentu ini akan menjadi nomor 1 gitu. Jadi nanti rancu eh, teks ini untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5 ternyata nomor satunya berubah menjadi nomor 20. Nomor 2-nya berubah menjadi nomor 5. Nomor 3-nya berubah jadi nomor 14. Nomor 4 berubah menjadi nomor 9. Nomor 5 berubah menjadi nomor 17. Karena diacak tadi ya. Itu baru satu siswa, nanti siswa yang lain berubah lagi. Sehingga pembuatan soal yang seperti ini, maka ini kalau bisa dihindari. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya ini di delete saja. Kemudian teksnya ini di copy ya, di copy teksnya sampai sini di copy. Kemudian ditaruh di nomor 2 karena ini tadi maksudnya adalah nomor 1 untuk nomor sampai dengan nomor 5. Jadi begini, nomor 2, nah nggak apa-apa, di copy saja, kan tidak menghabiskan kertas juga kan. Nah, yang penting nanti di setiap siswa akan muncul nomor, ini untuk nomor 3, ya, uraiannya apa teksnya ini, nanti soalnya ini gitu kan. Kemudian nomor 4, nah, taruh di sini. Uraiannya sama, nggak apa-apa. Kemudian nomor 5 ditaruh sini. Itu ya. Ini cara pembuatan soal untuk misalkan satu teks digunakan untuk beberapa soal. Jadi usahakan jangan membuat teks ini untuk nomor 1 sampai nomor 5. Nah, kalau mau seperti itu, jadi teksnya ini di copy saja sebanyak
nomor yang diinginkan. Kalau satu nomor 5 berarti di copy ke satu nomor 5 baru nanti soalnya apa di bawahnya. Kemudian seperti ini juga ya. Teks untuk menjawab nomor 6 sampai nomor 10. Ya, ini kurang pas juga. Karena apa? Nomor 6 ini nanti di siswa kalau diacak belum tentu nomor 6 itu menjadi nomor 6. Contohnya coba kita cek ya. Kita cek, kita login. Kita lihat dulu usernya. Usernya, coba saya menggunakan eh, ini. Coba saya menggunakan ini ya. Saya copy. Passwordnya nanti 25. Copy. Passwordnya 25. Pilih mapelnya prakarya. Kita login. Ya, diminta tokennya. Kita masuk di sini, rilis token. Ini kita copy. Kita login, kita cek. Nah, perhatikan. Nah, tadi disebutkan soal nomor 1 sampai nomor 5. Nah, di sini nomor satunya bukan teks itu. Ya, nanti rancu. Kita cari teks yang itu tadi. Ya, kita cari. Seperti ini. Ini kan nggak ada tulisannya. Kenapa? Karena teksnya nggak tahu kemana ini teksnya. Berhambur, ya kan? Karena soal diacak. Nah, ini. Teks untuk jawaban nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sementara di sini nomor soalnya ada di nomor 9, ya kan? Nah, ini kan nggak sinkron. Nah, diminta ini adalah nomor 1 sebenarnya ini. Soal ini untuk nomor 1 tuh. Soal nomor 1, tapi di sini nomor 9. Ini nomor 2-nya nggak tahu kemana ini. Ya, nomor 2-nya nggak tahu ini belum tentu nomor 2. Kalau nomor 2 di sini apa? Nomor 2. Soalnya adalah masyarakat tinggal di kawasan Kanjeran. Coba kita lihat. Masyarakat tinggal di kawasan Kanjeran. Jadi nomor 10. Nah, ini nomor 11-nya lain. Ya, di sini teks untuk nomor 14 sampai 15. Di sini nomornya 11 ya. Jadi nggak sinkron ya. Jadi kalau ada soal-soal yang seperti ini, nah, usahakan tidak membuat seperti ini. Tidak membuat soal teks ini untuk nomor sekian sampai nomor sekian. Ya, ini usahakan tidak seperti ini. Kalau ini mau nomor 6 sampai nomor 10, maka ini di delete dulu ya. Nomor 6 sampai nomor 10 nggak usah dituliskan. Nah, kemudian ini di copy. Nah, apa namanya ini? eh, Gambarnya ini kita copy. Nah, sama ini. Ya, kita blok aja. Kita copy. Baru ditarik tadi nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ini sepanjang-panjangnya juga nggak masalah karena tidak di print ya. Kalau di print ngabisin kertas memang. Kalau setiap nomor dikasih teks yang panjang-panjang. Nomor 8, nomor 9, baru nomor 10. Nomor 10. Nah, cukup begini. Jadi nanti nomor 10, nomor 9, ini teksnya sama, tapi nanti yang membedakan adalah pertanyaannya. Pertanyaannya berbeda-beda. Nggak apa-apa seperti ini. Kemudian lagi nomor 11, ini diambilkan, sudah ada gambarnya. Nomor 12, nomor 13, nomor 14 lagi. Nah, ini harusnya dibuang ya. Nomor 14 sampai dengan nomor 15. Berarti ini kita copy, letakkan di nomor 15 juga. Nah, itu kalau ada lagi soal seperti itu, maka harus di nomor 1 sampai dengan nomor 21 sampai 24. Ini kita delete ya. Kita copy,
sampai anjat sini ya. Kita ulang. Tuh, aku pakai ini aja. Oke, taruh nomor 22, taruh nomor 23, taruh nomor 24. Itu teksnya sama, tapi yang membedakan nanti adalah eh apa namanya? Jawabannya, pertanyaannya. Kalau ada perubahan ini ya coba kita langsung upload ya. Kita langsung upload list. Lihat di sini tanggal 9 jam 19.21. Jadi nanti perlu diperhatikan ya cara pembuatan soal. Nah, sudah terupload. Ini di siswa nanti tinggal di refresh. Kalau ini dalam pelaksanaan, kalau belum dalam pelaksanaan bisa nanti diulang lagi ya. Yang ada dihapus, kemudian kita upload lagi. Nah, hasilnya refresh dulu. Ininya kita simpan ulang. Di sininya kita juga simpan ulang. Atau coba login lagi aja ya. Login lagi. Namanya tadi siapa? Namanya 25 tadi ya. Oke, 25. Pilih labelnya. Oh, kita reset dulu. Kita reset. Login lagi. Kemudian tokennya. Salah. Maaf, ini belum dipublish ya. Saya mau publishnya harusnya pakai yang ini. Saya ulangi lagi, pantasnya tidak muncul. Kita publish menggunakan SMP3. Tadi saya publish menggunakan punya Man 2 Kukar. Apa di sini akunnya kalau ada banyak kita pilih ya, pastikan punyanya sekolah kita. Ini sudah terupload. Coba ini saya refresh. Nah, itu ya. Nih nomor 2 bacaannya ini. Nanti ada soalnya. Nomor 3 bacaannya ini, soalnya ini. Nomor 4 ciri-ciri air bersih. Nomor 5 kembali lagi sama ya. Nomor 5 ini soalnya yang beda. Ininya apanya hampir sama, apa namanya sama nih.
ininya sama. Jadi siswa tidak usah muter-muter nanti di atasnya sudah ada jodohkan. Nah, nih anjat lagi ya. Anjat. Di sini tadi nomor 7 anjat, kemudian nomor 3 rasanya juga tadi anjat ya. Sama. Cuman yang membedakan ini adalah soalnya tentang anjat juga. Nomor 7 juga tentang anjat. Tapi yang membedakan adalah soalnya. Di sini pilihan ganda kompleks ini harusnya benar salah, bukan pilihan ganda kompleks. Jadi itu yang pertama yang perlu diperhatikan adalah membuat soal ya. Buat soal. Cara pembuatan soal seperti itu. Kemudian yang kedua adalah cara membuat kunci. Ini perhatikan cara membuat kunci. Nah, ini saya perhatikan kenapa kok muncul seperti ini nanti ya. Di status peserta seperti ini muncul atau di hasil ya, ini saya refresh hasil nanti munculnya cuman angka 1E aja ya kan. Yang lainnya kosong gitu ya. Ini adalah pengaruhnya dengan ini. Cara membuat soal. Di sini nomor soal 1001. Bawahnya lagi 1001. Nah, ini kok ada 1001-nya di sini dikunci kok ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ini maksudnya bagaimana gitu ya. Ini maksudnya bagaimana ya. Jadi tadi juga ada yang lain. Ya, ini maksudnya bagaimana? Kita lihat di soal nomor 1001 itu di sini cuma satu aja, 1001. Jadi cuma ada satu. Kenapa? Di kunci jawaban kok menjadi 5? Ya, ini harusnya cuma satu saja begini. Nah, ini juga nggak ada harusnya. Ya, harusnya di delete begini. Nanti baru akan benar. Ya, nah ini juga 1002 kita lihat. 1002 ini juga cuma satu. Ya, kenapa di sini kok menjadi banyak? 1002-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menjadi 8. Ya, jawaban ini kurang benar juga. Harusnya cuma satu aja. Itu. Kalau mau menjadi 8, ini harus banyak. Ya, harus banyak. Di sini juga harus ada 8. Tapi maksudnya mungkin ya berdasarkan informasi di atas boleh tanda tambah kotak yang termasuk hasil kerajinan. Termasuk kerajinan kerang itu mungkin ada banyak ya. Bisa apa namanya lampu tidur ya, bisa gelas dan mangkok gitu ya. Mungkin maksudnya. Nah, seperti saya carikan soalnya. Coba. Nah, ini kan mungkin maksudnya kerang kita jodohkan ke lampu tidur misalkan. Nanti di sini jodohkan lagi gelas mangkok, nggak bisa ya, nggak bisa seperti ini. Jadi untuk penjodohan itu sebelah kiri hanya bisa dijodohkan satu di sebelah kanan. Tidak bisa banyak, tidak bisa kerang jodohkan lampu tidur, kerang jodohkan gelas mangkok, kerang jodohkan asbak, kerang jadikan lampu hias, kerang jadikan bingkai foto, nggak bisa. Kemudian tempurung kelapa, ini mungkin bisa jadikan celengan, mau maksudnya begitu, jadikan kap lampu. Ini nggak bisa ya. Mungkin di sininya bisa, tapi nanti di jawabannya tidak bisa. Mungkin kayak gini maksudnya, jodohkannya. Ya, mungkin maksudnya seperti ini. Eh, untuk apa namanya penulis apa namanya menjawab mungkin bisa, tapi untuk penulisan soal kunci jawaban maka tidak bisa. Satu nomor hanya satu kunci. Jadi solusinya adalah mestinya ini bukan soal penjodohan. Buat saja di sini soal apa namanya? Soal
pilihan ganda kompleks ya. Kita pilih pilihan ganda kompleks itu yang checklist. Pak di sini berdasarkan kerajinan yang termasuk kerajinan kerang di sini. Termasuk kerajinan kerang. Nah, di sini kita buat checklist. Misalkan kerajinan kerang ini nomor satu ya, nomor satu. Kemudian jumlah pernyataannya kita buat yang mau jadi kerang tuh kerajinnya mau jadi berapa tadi di sini kita coba satu dua tiga empat lima berarti lima ya berarti lima tadi pernyataannya lima kemudian di oke ya, ini di skip aja boleh di oke 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 atau bisa lebih ya bisa lebih ini. Coba saya ulang lagi jadi berapa nih satu dua tiga PC 10 nih ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh ya 10 berarti kan 10 jadi ini saya ulang lagi berarti kita buat 10 pernyataan nah, saya delete dulu pastinya kalau mau satu kerang ini jadinya banyak ini kerajinan kerang kemudian kita buat di sini nomor satu jumlah pernyataannya 10. Ini kemudian kita skip dulu. Skip, 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 skip sampai 10 berarti. Nah, sudah 10 baru kita copy ininya. Nanti hasilnya seperti apa di soal. Oh, copy kita taruh di sini sampai dengan nomor 10. Nah, begini ya. Kemudian bawahnya lagi kerajinan soalnya lagi tapi belum menjodohkan ini namanya pilihan ganda kompleks ininya di delete nomor satunya karena nanti bisa berubah menjadi nomor yang lain kemudian berdasarkan informasi di atas ini kemudian kita buat checklist lagi ingat tadi sudah sampai nomor 10 ya berarti ini dibuat checklist nomornya nomor satu kemudian jumlah pernyataan 10 juga oke 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 nanti kita edit jadi 10 loh ini di mana ini oh sebentar maaf salah ya salah tempatkan 10 harusnya naruhnya di sini kerajinan tempurung atau dibuat dua ya tempurung tempurung nomor satu 10 terbuat di mana nanti nah, oke 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 10
Nanti bisa dibuat begini aja. Ini pernyataannya sama ya. 10 gini. Kemudian yang di bawah kita delete aja ini. Lalu kita edit ini urutannya. Nomor 10 kita jadikan di sini 11 ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sini 20. Nah, gini aja nanti. Nah, nanti kuncinya baru kita buat. Coba kita publish dulu ya. Kita publish, kita lihat nomor yang ini. Kemudian nanti kuncinya di sini nomor 1001 kuncinya apa ya? Maksudnya yang benar 1001 yang termasuk kerang tadi, yang termasuk kerang, kerajinan kerang itu mau dibuat apa aja, kuncinya nanti di situ. Jadi kita cek. Maaf ini agak panjang karena memang perlu diperhatikan. Sudah ya. Nah, ini cara pembuatan kuncinya nanti yang termasuk kerang tuh nomor berapa? Misalkan 1001. Berarti nanti jawabannya cek 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 ya, cek dan uncheck. Jawabannya cek dan uncheck. Misalkan di sini termasuk kerang atau kerang tuh termasuk eh, tas termasuk pembuatan kerang tidak, berarti uncheck. Celengan tidak, lampu tidur iya, berarti ini misalkan saya buat tiga. Ini berarti strip un, strip cek. Ini juga strip cek 1002 ya 1003 benar tadi ya cek. Jadi seperti itu. Kalau dalam satu pernyataan mau dibuat banyak, nah, harusnya buatnya seperti ini, bukan penjodohan. Nah, nanti siswa tinggal mencentang. Coba kita lihat di siswa, refresh, penjodohan, nanti hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini nanti. Nah, kerajinan kerang, ya pesisir pantai. Berdasarkan informasi di atas, eh, berilah tanda centang nih harusnya nanti ya. Ganti tanda centang pada kotak yang termasuk hasil kerajinan kerang. Nah, kerang tuh apa aja? Nanti kan lampu tidur, kemudian eh, apa asbak, misalkan kan, kemudian lampu hias, bingkai foto, hiasan dinding, gitu. Nah, nanti ini yang kerajinan dari tempurung. Dari tempurung, misalkan tas, celengan, teko, gelas dan mangkok, asbak, misalkan. Asbak enggak, centong dan piring, misalkan. Dan sebagainya. Nah, begini nanti tinggal di save. Kemudian selanjutnya itu ya. Jadi bukan bukan dipanah-panah. Ya, harusnya kalau jawaban lebih dari satu itu bukan menggunakan penjodohan, tapi menggunakan pilihan ganda kompleks, menggunakan checklist. Itu yang pertama terkait dengan pembuatan soal. Nanti ini disesuaikan aja 1003 sampai 10010 ya kan. Mana yang cek, mana yang uncheck. Kemudian kasih skor. Boleh yang uncheck nih dikasih skor 0 juga boleh. Nih, misalkan 0, nih, skornya 0. Kalau yang benar skornya
2 misalkan, dan seterusnya, nggak masalah. Nah, ini misalkan saya buat sembarang ya, supaya cepat. Misalkan ini cek juga. Nah, baru nanti ketemu 10 sampai 20. Saya mundurkan dulu ke bawah. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita taruh sini. Ini kita bikin sampai 20 gitu ya. Hmm. Baru di sini tulis cek dan unchecknya. Ini misalkan saya buat sama. Tapi nanti sesuaikan mana yang benar, mana yang salah. Nah, itu begini. Jadi untuk nomor soal, satu soal itu satu nomor hanya boleh ditulis satu. Tidak boleh 101, nanti di bawahnya 1001 lagi. Nggak boleh ya. Tidak boleh. Mana tadi? Nah, ini 101, di bawahnya 1001 lagi. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Karena nanti ada dua nomor. Nanti apa namanya, aplikasi bingung nyarinya. Mana kuncinya ini? Pakai yang sini atau yang sini? Akhirnya error. Ya, harus satu nomor satu. Kalau mau penjodohan, ini juga terjadi di nomor 12, bisa lihat. Nomor 12. Nah, ini. Nanti disesuaikan aja di nomor 12. Ini saya buat satu aja ya. 12. Nggak boleh banyak-banyak. Sisanya saya naikkan. Nanti dikoreksi lagi. Ini nomor 12 bikin jadi pilihan ganda kompleks. Oke. Setelah itu kita save. Kasih skor dulu ya. Oh, nggak apa-apa, skornya menyesuaikan. Ini saya anggap aja ya, saya anggap. Tuh, nggak apa-apa, di sini skornya satu semua. Nggak apa-apa nih ya, seperti itu. Kemudian nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, sudah bisa ya, sudah bisa semuanya tuh. Sudah bisa semuanya terlihat. Kemudian masih masalah satu lagi ya, satu masalah. Jadi tadi ini sudah teratasi ya, cara pembuatan soal diperhatikan, cara pembuatan kunci diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah mengatasi tidak ada kunci ya. Coba kita cek status peserta. Nah, ini sudah tampil nilainya ya. Cuman masih ada belum ada kunci, belum ada kunci, belum ada kunci ya. Nah, oke, itu nanti ini ya, kalau belum ada kunci nanti saya jelaskan di sini. Jadi cara pembuatan kunci supaya tidak muncul kunci. Kemudian setelah nomor soal ini sudah bagus ya, sesuai dengan petunjuk, artinya nggak ada nomor yang double ya. 1001, 1002 dan seterusnya. Tidak ada yang double, baik itu nomor soal yang asesmen maupun nomor soal yang biasa. Nggak boleh ada yang double. Kalau ada yang double nanti apa namanya, terjadi kendala seperti ini nanti ya, nggak ada muncul di sininya nilainya ya. Kalau ada yang double, nilai tidak akan muncul. Jadi pastikan tidak ada yang double. Kemudian setelah ini benar, langkah berikutnya adalah kemarin sudah saya jelaskan, pembuatan nomor itu harus urut dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Ini 1001. Nah, lebih kecil daripada 1002, lebih kecil dari 1003, lebih kecil dari 1020, lebih kecil lagi dari 2001, 2002, 2003 ini lebih kecil. Kemudian 2004, ini lebih besar daripada 2003. Kemudian di sini 3. 3 ini apakah lebih besar dari 2004? Otomatis 3 ini seharusnya lebih kecil daripada 2004. Maka untuk penomoran soal itu harus dari yang terkecil. Maka untuk yang 3 ini, 3, 4 ini mestinya ada di atas. Karena 3 dan 4 ini lebih kecil daripada 1001. Jadi harusnya ada di atas.
ya. Tapi nggak apa-apa kita susun seperti ini dulu sesuai dengan urutan nomor yang di sini ya. Urutan nomor yang di soal, nggak apa-apa disusun. Setelah disusun, baru nanti kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Caranya adalah kita blok, ya, kita blok, kemudian di sort filter ya, di blok, kemudian ini di sort, kemudian pilih yang custom. Yang custom. Pilih kolom yang J ya. Kalau ini muncul begini nggak ada apa namanya kolomnya, ini centangnya dibuang. Kemudian pilih kolom J. Artinya apa? Kolom J yang mau kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian di order sini pilih yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian di OK. Nah, begini harusnya ya. Nomor 3, 4, 10, 11, dan seterusnya. Karena apa? Karena 3 ini lebih kecil daripada 4. 4 lebih kecil daripada 10 dan seterusnya. Setelah sama, kita save lagi ya. Save. Nah, itu baru kita refresh. Nah, harusnya seperti ini ya. Urut. Harusnya seperti ini. Yang pertama tadi apa? Tidak ada nomor soal yang double. Kemudian nomor urut harus mulai dari yang terkecil. Selanjutnya kita cek lagi di sini. Ya, memang di sini statusnya masih kunci tidak ada, kunci tidak ada, kunci tidak ada ya. Maka solusinya supaya ini tidak muncul sebenarnya ini tidak masalah sih ya, tidak masalah. Sebenarnya itu tidak masalah ya. Kalau di sini memang di sini kunci tidak ada ya. Itu sebenarnya tidak masalah. Yang penting nilainya sudah benar. Ya, nilainya sudah benar, kemudian analisis jawabannya sudah benar. Ini sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau mau ini dihilangkan, bisa ditambahin seperti ini ya. Misalkan saya buat lagi, ini saya save dulu ya. Saya save. Kita buat, ini nggak apa-apa ya. Apa namanya, kunci dibuat banyak, Bin. Edit ya. Ini yang tadi, kemudian ini saya buat apa namanya yang kedua. Untuk menghilangkan ini kunci tidak ada, kunci tidak ada, seterusnya. Caranya adalah di sini ada nomor soal nomor satu ya, nomor satu. Tapi kita tidak membuatkan kunci. Kenapa tidak dibuatkan kunci? Karena soalnya berupa soal asesmen yang diwakili oleh 1001. Tetapi di halaman siswa itu tetap ada nomor soal satu. Ada nomor soal satu, tapi di sini tidak ada jawaban yang kita tampilkan. Makanya di sini dia meminta nomor kunci nomor satu tidak ada kunci. Untuk menghilangkan itu bisa kita tambahkan caranya. Kita nih copy dulu ya, copy dulu. Copy dulu kita buat Excel kosong di sini. Kita pastekan. Kita buat nomor satu. Kemudian ini kan kunci, ini nomor, di sini kan kunci ya. Kita buat sini kan nomor soal, di sini kunci, di sini skor. Kita buat nomor satu, kuncinya itu X ya. X besar, kemudian skornya 0. Kasih skor 0 aja. Ini hanya untuk menghilangkan. Jadi nanti tidak ada pengaruhnya dengan nilai, hanya untuk menghilangkan. Nomor 2, skornya X, apa kuncinya X, kemudian skornya 0. Nomor 2, 1, 2, 3, 4, di sini ada 5. 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kita urutkan 9. Setiap nomor
Itu yang yang apa kasih kita x x x skornya nol 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 gitu ya. Mungkin penjelasannya begini sebenarnya. Saya ulang lagi di mana ya? Sini. Kenapa kenapa seperti itu gitu ya? Gak susah juga menjelaskannya ini. Nah, mungkin saya ambil aslinya dulu ya. Tapi ini salah. Maksudnya begini ya. Ini kan nomor satu menjadi 1001. Ini harusnya ada induknya. Induknya adalah nomor satu, lalu kuncinya X, skornya nol. Kemudian nomor dua, kita buat induknya nomor dua, kuncinya X, skornya nol. Nomor tiga, karena nomor tiga langsung nomor asli tidak perlu, nomor empat tidak perlu, nomor lima. Lima ini jadi soal asesmen, itu induknya adalah nomor lima, skornya X, ininya nol, ya skornya nol. Kemudian di sini ada nomor 6, nomor 6 x nol itu ya. Kemudian nomor 7 kuncinya x skornya nol. Ini untuk menghilangkan itu apa namanya, tidak ada kunci, tidak ada kunci. Sebenarnya nggak masalah ya. Kalau saya nggak, saya kasih ini nggak masalah ada apa namanya, tidak ada kunci, tidak ada kunci. Memang nggak ada nomornya, makanya nggak ada kuncinya. Nomornya sudah menjadi nomor asesmen. 9, 9, ini 10 ada, 11 ada, 12, 12 kita buat 12 X 0. Ini saya hapus saja ini. Saya hapus. Ini juga saya hapus ya karena banyak tadi. Salah. Ini duanya benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ini 14 induknya ditulis skornya apa kuncinya X 0. Kemudian 15, 15 kuncinya X skornya 0. 16, 17, 17 kuncinya X skornya 0. 18, 19, 20, 21. Jadi untuk soal-soal yang asesmen itu kita buatkan nomor induknya. Kita kasih kunci X, kemudian kasih skor 0. Ini 23, kuncinya X, skornya 0. 24, X, kuncinya 0. 25, X, kuncinya 0. 25 habis ya. Gini, jadi cara membuatnya kunci, kalau mau menghilangkan tidak ada kunci, tidak ada kunci, itu seperti ini ya. Nomor satu, kemudian soal asesmennya kasih kunci. Nomor dua, soal asesmennya kasih kunci. Nomor tiga, nggak karena dia bukan soal
soal-soal asesmen cuman nggak ada apa namanya. Ini harusnya 3001 ya. Coba saya lihat nomor 3. Kalau soal asesmen, nah, bukan nomor 3 tapi 3001 ya. Ini salah juga, ini saya koreksi 3001. Makanya di sini muncul tadi, nah, di sini muncul ini termasuk 18001 ini tidak ada juga ya. Ini 3001 tidak ada karena itu tadi saya ulangi 5001 ini soal asli apa namanya soal induknya kasih skor 0, kemudian ini soal asesmennya induknya, soal asesmennya induknya, soal asesmennya induknya, soal ases induknya, soal asesmennya ada 5. Ini induk karena dia pilihan ganda. Nomor 12 soal asesmen, nomor 13 tidak biasa, 14 asesmen, 15 asesmen, 16 pilihan ganda, 17 asesmen, 18 nih, 18 ini harusnya asesmen nih. Coba kita cek soal nomor 18. Bukan 18 ya, tapi 18001. Ini 18001 karena ini soal asesmen kita buat soal induknya dulu nomor 18 kuncinya X 0 19 pilihan ganda 20 pilihan ganda 21 asesmen harus ada induknya 22 pilihan ganda 23 asesmen 24 asesmen 25 asesmen ya. Kalau asesmen itu apa namanya dikasih nomor induk kuncinya X kemudian skornya 0 itu untuk menghilangkan apa namanya tidak ada kunci seperti ini. Kita delete kalau sudah jadi kita copy ke sana, kita copy ditaruh di sini ya, taruh di sini ya. Setelah di copy di paste karena ini belum urut ya dari yang terkecil sampai ke yang terbesar, maka harus kita urutkan. Urutkan, pilih ini, kolom J, dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah urut, ya, setelah urut, baru kita nanti upload ulang. Ini ada soal yang sama, ini saya delete aja. Ya, kita upload ulang, kemudian kita lihat hasilnya. Masih ada nih kunci nomor 1002 tidak ada ya. Karena apa? Karena di sini ada kita buat tadi ya 1002 sampai dengan 1020. Nah, kita buat aja supaya murah bersih. Kita buat aja sini sampai 20. 1002 terbuat sampai 20 tadi kan. Ini sembarang aja ya. Kuncinya kita anggap ini kuncinya.
Skornya kita kasih satu, ini nol, betul ini. Kita kasih satu, kita ulangi lagi, di copy, kemudian larikan ke sini, di paste, jangan lupa di sort ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, setelah itu kita pas, kita save, simpan, baru kita refresh. Nah, otomatis hilang ya, otomatis hilang. Kemudian nanti di sini juga akan hilang. Kita lihat, nah hilang kan, langsung dia nama Habib, seterusnya selesai mengerjakan dan seterusnya. Itu ya, untuk menghilangkan tidak ada kunci, itu nomor utamanya dibuatkan nomor 1 sampai nomor 25, kan ada 25 soal. Nah, ada 25 soal. Kalau dia soal asesmen, nomor induknya kuncinya X, skornya 0. Kalau soal pilihan ganda, maka dikasih skor. Kemudian sebagai pengganti nomor 1 itu skornya 0, maka kita buat soal asesmen, di sini kuncinya di bawah. Ini nomor 1 sampai 20 jadi saya buat. Nah, gitu ya. Maka dia akan kosong. Hanya saja nanti di sini akan berlebih ya, benar salahnya menjadi berlebih. Tapi tidak masalah, tetap nilainya sama. Nah, tidak mempengaruhi nilai. Nanti jumlah benar salah itu akan bertambah berdasarkan ini. Ini akan dihitung. Ya, pasti jawabannya benar. Yang ini nomor 1 pasti jawabannya benar. Tapi nanti di sini akan hilang apa namanya kuncinya, yang tidak ada itu akan hilang. Tuh, kemudian berikutnya ini saya sarankan untuk username itu jangan ada yang sama. Ini saya lihat ada yang sama. Username tidak boleh sama tiap orang. Meskipun passwordnya berbeda, tapi kalau username-nya sama, nanti ada salah satu siswa dengan username yang sama tidak akan bisa login. Seperti ini. Ini PR Muhammad ya. Coba kita coba ya, PR Muhammad 192 seterusnya. PR Muhammad, kemudian passwordnya 11 ya. Passwordnya 11. Ini akan bisa login. Nggak bisa login ya. PR Muhammad nggak bisa login. Kenapa? Karena ada banyak PR Muhammad di sini. Coba saya login pakai ini. Kuncinya 12. Bisa nggak? Kalau kunci 11 tidak bisa. Mungkin kunci 12. Nah, bisa. Ya. Jadi, ketika username sama, nanti yang bisa login adalah PR Muhammad yang paling akhir passwordnya, paling kecil. Kalau ini passwordnya 11, berarti 11 nggak bisa 12. Ini PR Ahmad juga begitu. PR Ahmad ini ada dua rasanya tadi. Ahmad Firdaus dengan Ahmad Habibi. Di sini PR Ahmad, di sini juga PR Ahmad. Ini PR Ahmad yang Ahmad Firdaus itu tidak akan bisa login. Kita coba ya. Ini PR Muhammad. PR Ahmad. Ahmad. Kita pakai kunci yang 2 ya. PR Ahmad. Passwordnya 2. Ini tidak akan bisa login. Nah, login gagal. Username password salah. Kenapa?
Karena yang terdaftar itu PR Ahmad yang kedua, yang lebih bawah. Yang didaftarkan terakhir nih PM Ahmad. Ahmad Habibi kuncinya satu. Kalau saya pakai satu, pasti bisa. Nah, ini sudah pernah login. Coba saya reset dulu. Kalau login sudah sedang login pada mapel. Oh, ini. Oh, dia login di tempat lain tadi rasanya. Di ruang 2 ya. Saya log out ke ruang 2. Tapi dulu mapelnya. Kemudian reset login. Ah, sudah login gini ya. Reset. Baru kita login lagi Ahmad. Dengan user apa namanya password satu. Nah, bisa. Tapi PR Ahmad yang satunya itu tidak akan bisa login. Yang ini. Yang ini tidak akan bisa login. Cari yang sama lagi. Kalau tidak sama nggak masalah. Tapi kalau ada yang sama, nah, itu nanti satunya tidak akan bisa login. Kebetulan ini yang sama cuma dua. Ahmad sama Muhammad. Ya, saya sarankan ya user begini aja, misalkan MTS N3 sini 001 MTSN apa MTS SMP ya SMPN 3 strip 001 SMPN 3 strip 002. Nah, begini saja. Nah, kita tarik banyak mungkin. Nah, itu. Jadi username tidak boleh sama ya. Username tidak boleh ada yang sama. Nanti kalau password sama nggak apa-apa. Kalau password pakai NIS aja. Ya, pakai NIS. Daripada bingung, passwordnya pakai NIS. Gitu ya. Saran saya sih begini. Nah, kalau begini nanti semua siswa pasti akan bisa login. Kenapa? Karena username-nya berbeda-beda. Ya, passwordnya walaupun misalkan ada yang sama, misalkan passwordnya satu semua, itu tetap bisa login. Tapi kalau username-nya itu ada yang sama, meskipun passwordnya beda, maka nanti hanya satu saja yang bisa login. Gitu ya. Misalkan ini saya buat sama satu, meskipun passwordnya beda, nanti yang atas tidak akan bisa login. Yang bisa login hanya yang ini. Kenapa? Karena username-nya sama. Jadi usahakan username itu beda. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan. Kemudian tadi masalah apa namanya status ini sudah dihapus di database ya, sudah dihapus di database. Tetapi kenapa di daftar kok masih nggak apa-apa ya? Apa-apa karena yang di penjelasannya karena yang dihapus itu hanya database-nya saja. Yang dihapus hanya database tes. Sementara di database siswa itu masih. Misalkan ini ya, saya delete database-nya, database tes.
Tetapi di database siswa itu masih ada ini. Dia tidak ikut terhapus. Ketika di database siswa itu masih ada, maka di sini tidak akan bisa hilang. Kecuali di database ini Bapak delete semuanya, nanti akan hilang. Tapi delete-nya ini satu-satu ya, teler juga. Kalau cuma baru satu soal, masalah kalau udah campur dengan soal yang lain nanti bingung. Saya pikir itu nggak masalah ya, nggak masalah, nggak usah dihiraukan. Ada di sini, tetapi di sini sudah tidak muncul lagi di sini. Di login visual tidak akan muncul lagi. Kenapa? Karena database-nya sudah dihapus, ya kan nih. Mapelnya tidak akan muncul, tidak akan muncul. Kalau di sini memang masih muncul ya, di daftar tes masih muncul tetap. Ya itu tadi apa namanya? Karena di database data siswa itu masih ada data tesnya ini walaupun dihapus ya tetap masih karena di data tes siswa itu masih ada mapel itu. Nih, prakarya kelas 8 masih ada. Jika di sini masih ada, maka di sini masih muncul. Ya. Tetapi kalau database-nya ini sudah di-delete, database-nya sudah di-delete, sudah nggak ada, dia nggak akan muncul di login siswa. Login siswa sudah tidak muncul. Jadi nggak masalah ya Pak ya, yang di sini masih ada nggak masalah. Mungkin itu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.